Yo, welcome back to my channel Sukri Ilahi Pratama. Oke teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku tuh bakalan membahas sebuah pertanyaan yang menurut aku tuh cukup menarik untuk dibahas, mengingat gitu ya. Season keempat itu masih mungkin bulan Januari gitu, masih cukup lama lah. Jadi ada satu hal ini, pertanyaan dari teman yang DM, menurut aku tuh bagus banget pertanyaannya dan bisa menjadi pembahasan yang menarik untuk teman-teman semuanya. Baiklah, mungkin sebelum aku membahasnya, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, like video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya. Oke, jadi gini, akhir-akhir ini kan kita tahu lah kalau dalam jangka waktu satu atau 2 bulan ini lah, si Tukba itu sering banget live di TikTok. Tapi dia tuh jarang banget bikin story di Instagram. Bahkan belum pernah live di Instagram. Nah, tadi tuh ada yang nanya, "Bang, bagaimana jika seandainya suatu hari Tukba itu menjadi seorang content creator YouTube? Apakah di Amal akan menjadi manajernya?" Ini nih, menurut aku tuh sesuatu yang patut kita membuat pembahasannya gitu. Kita langsung aja ke TikToknya Tukba dulu ya. Oke. Pertama aku mau bahas dulu nih tentang akunnya Tukba ya. Tukba tuh cuman punya satu akun dan ini bukanlah akun Tukba. Ingat ya, ini bukan akun Tukba. Walaupun ini di profilnya sama gitu ya, deskripsi profilnya sama, tapi ini bukan akun Tukba. Dan ini akun Tukba yang asli itu sudah 190.000 gitu ya. Oke. Kita tahu lah, hampir setiap minggu sekarang ini Tukba itu selalu live bareng Amal. Dari sekian banyak temennya, hanya Amal kayaknya yang paling dekat dengan Tukba. Dia punya beberapa best friend lah. Di season 3 dia udah bilang gitu kan. Rumaisya, Eda, habis itu si Amal. Nah, tapi yang paling dekat kayaknya Amal. Kenapa dia nggak live dengan teman-teman di kosannya gitu atau di tempat dia tinggal saat ini di asrama? Mungkin karena kurang dekat ya. Tukba ini kayaknya orang yang cukup susah akrab dengan orang yang baru dikenal. Mungkin untuk saya ini enggak. Suatu hari nanti mungkin bakalan. Dan kita juga pernah lihat Tukba itu live bareng salah satu temennya lagi. Aku lupa namanya lagi tuh. Pokoknya ada satu lagi cewek waktu itu yang ngebahas tentang abangnya Tukba waktu itu ya. Nah, pertanyaan yang tadi itu ya, kita balik lagi ke pertanyaannya. Dimana kalau seandainya Amal menjadi manajernya Tukba? Nah, pertama kita bahas dulu. Tukba itu nanti bakal bikin YouTube. Contoh nih, kita bayangin dulu Tukba itu bikin YouTube. Konten apa yang menurut kalian itu cocok untuk dia? Kalau menurut aku, konten yang cocok untuk Tukba itu adalah mukbang. Karena dia memang hobi banget makan gitu. Nyobain makan atau ngevlog sambil makan lah gitu ya. Atau dia bisa membuat sebuah konten nantinya tuh tentang kesehatan, diet, dan juga vitamin gitu lah ya. Nah, itu kayaknya cocok untuk Tukba mengingat dia sekolahnya di sana gitu. Dan karena efek Vicky Naki gitu atau karena kenal dengan Vicky Naki, dekat dengan Vicky Naki, aku bisa jamin nanti YouTube-nya Tukba kalau seandainya beneran bikin YouTube itu bakalan menjadi besar gitu. Mungkin kurang lebih 200 atau 300 ribu subscriber dalam waktu yang singkat. Kita lihat aja Instagramnya itu udah 300 lebih, TikToknya sudah 190, udah hampir 200 ribu. Nah, lalu pasti kan setiap konten kreator kalau udah besar pasti punya namanya kayak manajemen. Nah, ini nih yang manajemennya ini. Kalau menurut aku pribadi, aku setuju aja sih dengan kalau seandainya Amal yang menjadi manajernya. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya itu adalah ketika Tukba itu moodnya berubah-ubah gitu ya, Amal itu bisa bisa membawa kembali mood yang bahagia ke Tukba. Kita sering lihat tuh di live dia Tukba itu tiba-tiba sedih atau tiba-tiba bad mood gara-gara pertanyaan-pertanyaan dari haters. Nah, di situ Amal tuh bisa membuat Tukba itu kembali ke ketawa-ketawa, senyum gitu ya.
berarti dia sudah mengerti dengan karakternya Tuqba gitu. Walaupun walau harus diakui bahwa Amal ini mungkin tidak punya ilmu dalam dunia manajemen gitu. Tapi kan karena adanya Vicky bisa aja kan diajarin sedikit demi sedikit nantinya. Apalagi saat ini Tuqba itu belajar tentang bahasa Indonesia nih. Nah, jadi kalau udah lancar nanti kan lebih enak penyampaian dan juga ngomong bareng para fansnya. Nah, itu sih menurut aku ya. Nah, tapi memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menjadikan teman menjadi manajer itu kan berakhirnya endingnya nggak bagus waktu itu ya. Tapi setiap orang kan punya kayak pemikiran berbeda-beda. Pemikiran yang ibaratnya tuh pola pikirnya beda lah gitu. Nggak mungkin bisa disamakan satu orang dengan yang lainnya gitu. Apalagi gitu ya, kita tahu ketika live kemarin Tuqba tuh sempat bahas tentang nilai IQ dia tuh mencapai 130-an gitu. Dan menurut aku 130-an tuh cukup tinggi, bahkan sangat tinggi lah gitu. Sangat sih enggak, tapi kayak tinggi gitu, tinggi lah. Itu bukan kayak orang-orang standar, mungkin kebanyakan standar 100 gitu kan atau berapa. Nah, kalau dia tuh sampai 130 dan itu masuk jenius lah menurut aku. Dan dia ini adalah tipe wanita yang bisa dibilang energik, bisa dibilang juga punya kayak keinginan yang tinggi gitu. Contoh dia pengen belajar bahasa Indonesia, dia berusaha dengan segala caranya untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu Tuqba ini adalah tipe wanita yang karir gitu. Dia tuh pengen berkarir. Nah, itu menjadi alasan utama aku membahas hal ini. Dan jujur aja aku butuh pendapat kalian. Menurut kalian gitu ya, jika seandainya suatu hari nanti Tuqba punya YouTube, jadi content creator yang bisa dibilang besar, dengan ratusan ribu subscriber, lalu dia merekrut seorang manajer dan menjadikan manajernya itu temannya itu sebagai manajer, apakah kalian setuju akan hal itu? Ini nggak harus kalian tanyakan ketika Tuqba live ya. Bahkan kalau ditanyain itu kayaknya kurang relevan untuk saat ini. Ini tuh kayak ini ya, pertanyaan untuk masa depan, menerka-nerka beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun ke depan dari Tuqba. Mengingat saat ini dia sudah mulai sering banget nih nge-live di TikTok. Nah, dia tuh punya banyak teman yang main di YouTube. Nah, jadi bisa aja kan suatu hari nanti dia terjun ke dunia YouTube, membuat channel YouTube-nya sendiri dengan karyanya sendiri, dan juga membahas tentang yang aku bilang tadi, mulai dari vitamin, cara diet, kesehatan gitu ya, atau mukbang. Nah, kan beda-beda teman-teman ya pemikiran kita ya. Jadi coba tuliskan komentar kalian di bawah. Oh ya, di sini kita juga bisa melihat ya, Tuqba itu membuat sebuah video parodi, dimana sebelum-sebelumnya dia tuh nggak pernah membuat parodi. Mungkin pernah sekali dengan Amal, cuman aku nggak simpan videonya dan udah hilang juga kayaknya. Nah, jadi parodi di sini tuh tentang jilbab. Nih, kalian bisa baca sendiri di atas lah ya. Bahasa Inggris simple kok. Major. Oh, it's mathematics. Wow, you're so smart. I could never do that. I cannot keep having the same conversation. Really, what's your major? Nah, jadi tentang pembahasan tentang jilbab Tuqba lah. Nah, oke, mungkin cuman ini sih pembahasan aku tentang Tuqba kali ini. Mengingat gitu ya, mencari imun tentang Tuqba itu sangat sulit saat ini. Cuman dari live dan story-nya tuh jarang-jarang, apalagi saat ini dia kuliah kan. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.